Hai sahabat Jupiter semua, jumpa lagi bersama aku Jupiter di channel Jupiter Moon Tarot. Dan untuk kali ini adalah salah satu request dari sahabat Jupiter ingin minta dibuatkan video tentang Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jika Amanda Manopo dan Arya Saloka pernah reinkarnasi, bagaimana kisah masa lalunya? Jadi berbicara tentang past life atau kehidupan di masa lalu ya. Jika mereka pernah reinkarnasi, dan ingat bahwa ini adalah jika, oke? Jika mereka pernah reinkarnasi. Sebagai disclaimer, konten ini hanyalah untuk hiburan dan semuanya hanyalah kemungkinan. Baiklah sahabat Jupiter, kita mulai saja ya. Jika Amanda Manopo dan Arya Saloka pernah reinkarnasi, bagaimana kisah masa lalunya? Oke. Ada kartu. Wow. Romeo Juliet. Nih ya. Tradisi. Romeo Juliet. Four of Staffs atau Four of Wands. Wow, Isis, Osiris, love. Two of Cups. Wow. Ini yang berikutnya. Ivan Odette Illusion. Oke. Aku pakai aku pakai ini dulu deh. Biar lebih jelas. Baik sahabat Jupiter, ada kartu yang menarik menurut aku. Ada kartu Romeo Juliet, ada kartu Isis Osiris. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang pertama, Isis Osiris. Isis dan Osiris adalah kisah dari Mesir. Pada suatu hari, ini aku akan ceritakan kisah Isis Osiris. Dan bisa jadi, di masa lalu, Arya Saloka dan Amanda Manopo seperti Isis Osiris memiliki kisah seperti ini, atau mereka adalah Isis Osiris, itu bisa jadi ya. Atau kisah mereka memiliki energi yang memiliki kemiripan energi dengan kisah Isis Osiris di masa lalu. Jadi aku akan beritahu kisah tentang Isis dan Osiris terlebih apabila kalian bahkan belum mengetahui kisah dari Isis dan Osiris. Jadi pada suatu hari, once upon a time, ya, pada suatu hari, Osiris adalah seorang dewa yang datang ke negeri Mesir untuk menjadi seorang raja. Jadi ini adalah Osiris, ini Isis ya. Osiris, Isis. Osiris sebagai raja, dia memberikan berbagai macam aturan baru untuk masyarakat Mesir dan juga mengajarkan masyarakat Mesir bagaimana bercocok tanam dan bagaimana hidup dengan damai di desa di Mesir. Osiris adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan sangat berpengaruh. Dan juga Osiris dicintai oleh rakyatnya, rakyat Mesir. Namun sayangnya, Osiris memiliki seorang saudara laki-laki bernama Seth. Seth sangat iri
terhadap power yang dimiliki oleh Osiris atau pengaruh atau kekuasaan sebagai raja. Jadi Seth adalah adik dari Osiris atau saudara laki-laki dari Osiris, dan dia sangat iri karena Osiris ini memiliki pengaruh yang sangat besar di Mesir. Dan Seth berencana untuk membunuh Osiris dan merebut tahta kerajaan milik Osiris di Mesir. Pada suatu malam, Seth diam-diam pergi ke Osiris bedroom atau kamar tidur Osiris. Dengan berhati-hati, dia takut membangunkan istri dari Osiris, yaitu Dewi Isis. Ya, Dewi Isis ini adalah istri atau ratu dari Osiris. Ini Isis, ini Osiris, gitu ya. Kemudian Seth mengukur badan Osiris dari atas sampai bawah. Dia ukur tuh di tempat tidur itu. Dan saat pagi, Seth kemudian bertemu dengan tukang kayu. Minta dibuatkan kotak dengan ukuran badan Osiris. Kemudian malam harinya Seth mengadakan pesta dan mengundang Osiris sebagai tamu kehormatan. Saat pesta itu mereka semua bermain games, makan, minum, dan berdansa. Nah, pada akhirnya Seth membawa peti atau kotak yang sudah dibuat oleh tukang kayu sebagai permainan terakhir. Dan kemudian saat Osiris mencoba kotak itu, jadi semua orang mencoba tapi nggak ada yang cukup karena kan itu tingginya hanya untuk Osiris kan, dibuat khusus oleh Seth untuk Osiris. Saat Osiris masuk ke peti itu ditutup oleh Seth dan kemudian peti itu ditutup secara paksa dan dilempar ke sungai Nil. Nah, kemudian Osiris tidak dapat berjuang dan tenggelam di situ. Ketika Isis, Ratu Isis, mendengar berita itu bahwa kematian suaminya itu sudah terjadi, itu membuat dia sangat kesal, sangat sebel, sangat benci dengan Seth. Kemudian Isis menemukan peti di mana Osiris itu berada. Ketika dia membuka peti itu, ditemukan jasad dari Osiris yang sudah meninggal. Isis menangis, Isis patah hati, Isis menangis. Kemudian Osiris ini sudah meninggalkan dan Isis sedih kan. Dia ingin membangkitkan jiwa Isis. Nah, kemudian Isis melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan nyawa seseorang. Kemudian akhirnya dengan usaha Isis, Osiris bisa bangkit kembali. Tapi kemudian Osiris bilang pada Isis untuk tidak khawatir. Karena Isis akan sebentar lagi melahirkan anak. Anak antara Isis dan Osiris yang diberi nama Horus. Dan si Horus akan mengalahkan Seth. Dan Horus akan menjadi pelindung dari rakyat Mesir. Ketika Horus lahir, Horus disembunyikan agar tidak diketahui keberadaannya oleh pamannya si Seth yang jahat itu. Dan kemudian saat Horus menjadi dewasa, dia kemudian mengkonfrontasi Seth dan terjadilah pertandingan perkelahian perebutan tahta di Mesir. Seth percaya bahwa sebagai saudara Osiris dia adalah pemegang tahta sah Mesir. Namun ternyata Osiris memiliki anak dari Isis, yaitu Horus. Sehingga Horus memenangkan tahta itu karena dia adalah pewaris tahta sesungguhnya, pewaris tahta yang sah. Dan kemudian Horus menjadi raja dan mengusir Seth selamanya. Itulah, ini love itu cinta ya kartunya. Itulah
salah satu kemungkinan cerita masa lalu dari Arya Saloka dan Amanda Manopo. Mereka adalah sepasang suami istri yang merupakan raja dan ratu dari Mesir. Yang satu bernama Osiris, rajanya, dan Isis adalah ratunya. Bisa jadi kisah mereka tidak seperti ini, tapi bukan namanya Osiris Isis, tapi mirip ceritanya. Ada kemiripan cerita, yaitu adanya tahta di kerajaan. Karena kita bisa lihat aura Amanda Manopo seperti seorang putri, seperti seorang ratu, dan Arya Saloka itu memiliki kegagahan seperti pangeran. Ingat waktu itu aku baca di video berikutnya ya kan? Jadi adanya energi yang hampir sama gitu kan. Memang bisa sepertinya kisah cinta mereka ini. Ini kartunya love lagi, kartu cinta. Oke, itu skenario yang pertama. Yang kedua, menarik karena ada dua tokoh yang berbeda, Romeo Juliet. Mungkin teman-teman sudah tahu, tapi yang belum tahu aku akan kasih tahu ceritanya. Pada suatu hari ada dua keluarga yang cukup kuat, keluarga yang memiliki sejarah tidak baik karena mereka selalu berantem, yaitu keluarga Romeo dan keluarga Juliet. Namun ternyata Juliet ini memiliki nama belakang Juliet Capulet. Jadi nama keluarganya Capulet. Jadi ada dua keluarga yang berantem, keluarga Capulet dan keluarga Montag. Nah, Romeo ini dari keluarga Montag, nama keluarganya Montag, nama marganya atau nama famnya, nama keluarganya Montag. Jadi Romeo Montag ternyata tidak sengaja jatuh hati kepada Juliet Capulet. Padahal Juliet Capulet akan dijodohkan dari pilihan ayahnya, seseorang di Paris. Tapi dengan bantuan dari suster dari Juliet, Romeo dan Juliet dirancang untuk menikah. Kemudian, karena memiliki strategi khusus, Juliet pura-pura mati agar dia bisa menikah dengan Romeo. Tapi saat Romeo mengetahui Juliet mati, dia pikir Juliet ini mati beneran. Sehingga Romeo bunuh diri. Tapi kemudian Juliet terbangun. Dan dia melihat Romeo sudah menjadi mayat, dia frustasi dan kemudian dia juga bunuh diri. Tapi karena tragedi itu, dua keluarga ini memutuskan untuk berdamai. Jadi ada kisah cinta sejati di sini. Kisah cinta selamanya. Ya. Yang ternyata salah satu dari mereka dijodohkan. Ceweknya dijodohkan dengan orang lain. Tapi mereka berdua cinta mati. Nah, Amanda Manopo dan Arya Saloka bisa jadi memiliki kisah yang hampir mirip dengan Romeo dan Juliet di masa lalu. Kalau mereka reinkarnasi. Gitu ya, sahabat Jupiter. Jadi adanya energi Romeo Juliet dan Osiris Isis di sini. Oke, menarik ya. Ada kartu Ivan and Odette. Odette itu adalah cerita tentang Black Swan atau angsa hitam. Gitu ya. Adanya ilusi, adanya harapan yang belum tersampaikan di sini. Adanya cinta yang tidak kesampaian di masa lalu. Itu juga ada energi itu. Bisa jadi di masa lalu keduanya ingin bersama namun sudah terlambat. Karena salah satu tidak mengejar secara betul atau waktu sudah habis. Ilusi. Di masa lalu ya. Kita bicara ini masa lalu ya, bukan kehidupan yang sekarang. Two of Cups. Two of Cups atau dua cangkir. Ini adalah kartu partnership atau pasangan. Bisa dilihat ini adalah pasangan perempuan dan laki-laki. Jadi bisa dilihat bahwa energi Arya Saloka dan Amanda Manopo di kehidupan yang sebelumnya atau past life adalah sepasang kekasih. Orang yang bermadu kasih, orang yang berbagi kasih, berbagi cinta. Ya, sepasang kekasih. Karena keluar kartu Two of Cups. Keluar juga kartu Four of Staffs atau 4 tongkat. 1, 2, 3, 4. Ini adalah kartu adanya hubungan yang stabil. Lihat, mereka berdansa bersama. Jadi adanya keromantisan, adanya hubungan yang stabil, adanya ikatan yang stabil biasanya dalam bentuk pernikahan. Bahkan Osiris Isis juga terikat pernikahan. Jadi bisa dibilang bahwa di masa lalu bisa jadi energi Arya Saloka dan Amanda Manopo mungkin dengan nama yang berbeda. Mungkin di negara yang berbeda.
Tapi mereka energinya selalu bertemu dan selalu menjadi sepasang kekasih. Tapi ada satu kisah di masa lampau yang bisa jadi salah satu kisah mereka adalah adanya ilusi, adanya waktu terlambat, adanya waktu yang dibuang-buang, adanya waktu yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, dan adanya keterlambatan dalam mewujudkan kisah cintanya. Ini ada beberapa skenario. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skenario yang bisa jadi berasal dari berbagai reinkarnasi mereka berdua. Salah satunya adanya waktu yang tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk bersama, untuk bersatu, untuk menjadi pasangan yang sah suami istri. Bahkan mereka bisa dibilang cuma ada 2 kejadian ini. 3. Yang 2 ini mereka tidak bisa menikah. Bahkan Romeo Juliet ada ilusi di sini. Adanya waktu yang terbuang, adanya waktu yang tidak bisa mereka bersama. Gitulah. Tapi ada juga di masa lalu energi mereka yang bersama di sini, skenarionya. Gitu ya. Oke? Alam semesta, apabila energi Amanda Manopo dan Arya Saloka pernah reinkarnasi, bagaimana kehidupan mereka di masa lalu? Oke. Love language, physical touch. Adanya sentuhan fisik, adanya ketertarikan secara fisik. Physical touch itu sentuhan fisik. Betul ya, adanya ketertarikan secara fisik. Perfect match. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna, perfect match. Jadi di masa lalu mereka adalah pasangan yang sempurna. You complete each other in the most harmonious way. Kalian melengkapi satu sama lain dengan cara yang sangat sempurna dan harmonis. Wow. Proposal. Your romance is about to evolve and level up. Hubungan kalian akan beranjak ke hubungan yang serius. Jadi adanya lamaran di masa lalu, di kehidupan sebelumnya. Proposal itu lamaran. Ya, jadi Arya Saloka melamar Amanda Manopo di kehidupan sebelumnya. Reinkarnasi, energi mereka. Kita kan tanya kehidupan sebelumnya. Divine timing, a serendipitous event. Benar-benar takdir ini. Waktu yang mentakdirkan mereka. Jadi kalau mereka bersama itu karena mereka memang ditakdirkan akan bersama. Free yourself. Di masa lalu, adanya energi salah satu orang juga yang membebaskan diri. Ini mungkin pesan juga untuk Arya Saloka bisa jadi ya. Bebaskan diri kamu, lagi-lagi ya, free yourself. Bebaskan diri kamu agar kamu bisa mengejar cinta kamu. Mengejar perfect match kamu. Separation. Di masa lalu mereka harus terpisah. Bisa jadi karena Romeo Juliet ini ya. Dan juga Isis Osiris juga terpisah. Jadi adanya terpisah. Entah salah satu pergi atau keduanya memang sebentar kisahnya. Bisa jadi ya. Kisahnya sebentar di masa lalu. True love. Wow, merinding. Mereka sungguh true love, cinta sejati. This is the romance of a lifetime. Ini adalah kisah romantis sepanjang masa. Sepanjang masa tuh energinya eternal ya, selamanya. Jadi mereka akan selalu menjadi true love atau salah satu potensi true love. True love itu juga bisa lebih dari satu, tergantung juga free will kita. Tapi Amanda Manopo Arya Saloka energinya true love. This is the romance of a lifetime. Wow. Aku mau nanya lagi ya. Ini menarik banget ya, sahabat Jupiter. Ya ampun, merinding. Aku merinding. True love, keluar kartu true love. Tapi juga kartu separation ini di masa lalu ya. Jadi masuk di akal. Wow. Let your friends help you. Jadi mereka itu bisa bersama kalau dibantu oleh temannya. Tadi kamu ingat gak cerita Romeo Juliet yang aku bilang? Karena susternya si Juliet
Mereka itu bisa merencanakan pernikahan. Nah itu sama, let your friends help you, biarkan temanmu membantumu. Nah sebenarnya mereka tuh bisa bersama. Jadi energi mereka selalu kayak gitu, hampir nggak bisa tapi bisa bersama kalau ada yang bantu. Reconciliation, someone from your past is returning to your life. Ya, ini dikonfirmasi oleh alam semesta bahwa mereka adalah past life partner. Seseorang di masa lalumu kembali datang di kehidupanmu. Ini keluar ya waktu kemarin kita buka tentang Arya Saloka. Ya, jadi mereka benar-benar pasangan di masa lalu. Ini dikonfirmasi kata-kata someone from your past is returning to your life. Energinya bersama lagi. Energinya bersama lagi loh. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Bukalah hatimu untuk memberi dan menerima energi tertinggi. Dari semua energi adalah energi cinta. Ini aman untuk jatuh cinta. Jadi di masa lalu mereka ini sangat mencintai satu sama lain. Soulmate. Wow, yes, this is your soulmate. Jadi kehidupan Arya Saloka dan Amanda Manopo mungkin dengan nama yang berbeda, dengan ras yang berbeda, dengan negara yang berbeda, tapi mereka di masa lalu adalah soulmate, belahan jiwa. Yes, this is your soulmate, sudah dijawab ya oleh alam semesta. This is your soulmate. Mesti baca, penasaran sih. Apakah ada pesan tambahan alam semesta? Guided steps to great love, follow the path of ascension. Ya, jadi path of ascension itu jejak untuk bisa memiliki energi tinggi yang baik, yaitu energi cinta yang sangat besar, great love. Wow, guys, ini Arya Saloka Amanda Manopo. Apakah ada pesan tambahan alam semesta? Material attachment. Nah, mereka sekarang di masa lalu pun mereka ada keterikatan dengan materi. Jadi sepertinya salah satu atau keduanya berasal dari keluarga yang kaya raya di masa lalu, atau mereka bisa bekerja keras dan memiliki materi yang baik. Osiris, Isis kan raja dan ratu kan, pantas saja kaya. Romeo Juliet juga datang dari keluarga yang punya uang juga. Satu kartu terakhir, alam semesta. Fearless love. Jadi cinta mereka itu sebenarnya penuh keberanian, penuh api yang membara, dan juga leap into the unknown, belum diketahui. Jadi benar-benar alam semesta bilang sama kita, ya nggak tahu nanti mereka di kehidupan ini seperti apa, masih unknown. Jadi kita nggak bisa paksa energinya ya. Kalau belum bisa dilihat, mungkin belum bisa dilihat gitu. Jadi ini dikaitkan dengan kehidupan yang sekarang, masih unknown mereka ini. Nantinya gimana, unknown. Tapi bisa dibilang ada perasaan satu sama lain, ada. Adakah cinta? Ada. Di masa lalu bagaimana? Seperti ini tadi. Bisa ditonton ulang, tonton ulang lagi untuk bisa melihat lagi dari awal ya. Kisahnya seperti apa? Sudah dibungkus manis seperti ini gitu ya. Aku masih mau buat beberapa video nanti tentang perasaan Arya Saloka melihat Amanda acting dengan Aliando, dan juga pendapat keluarga Arya Saloka untuk video berikutnya. Tapi sekian dulu video dari aku. Terima kasih banyak sahabat Jupiter yang sudah menonton. Jangan lupa like video aku ya, kasih tombol like-nya, subscribe channel aku, dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu update video terbaru dari Jupiter. Oke, sahabat Jupiter, terima kasih banyak sahabat Jupiter sudah mau menonton. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Jupiter Moon Tarot. Dadah!